warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dan meninggikan asma dan sifatnya. Kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala karena Dia berhak untuk disanjung dan dipuji. Rabb yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, pemilik arsy yang agung, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan dan kita bisa menggunakannya untuk mendapatkan ridha dan ampunannya. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan pula untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan kita dikumpulkan bersamanya serta bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin di hari kiamat kelak. Khafilah, ini merupakan kajian perdana kita pasca Ramadan. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, semoga ibadah kita dan seluruh ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita selalu meminta kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ketaatan kita, amal saleh kita, baik siam kita, qiyam kita, dan tilawah kita, serta doa dan munajat kita, zikir-zikir dan sedekah-sedekah kita. Semoga semua itu tercatat dalam timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan kita juga berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Begitu juga Allah berikan, Allah kembalikan kepada umat Islam dengan kebaikan dan keberkahan, dan kita tertulis orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisinya. Kemudian kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk selalu belajar agama ini dan untuk senantiasa bisa duduk di majlis seperti ini. Insyaallah setiap hari Senin sampai hari Jumat kita akan duduk setiap pagi setelah salat fajar dan setelah salat subuh, sampai beberapa menit ke depan atau 30 menit ke depan atau 40 menit ke depan kita belajar tentang agamanya, tentang Islam, tentang akidah, tentang hal yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam dan agama kita yang mulia ini. Pagi ini kita akan membahas satu kutaib, tulisan yang
disiapkan atau ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar, yaitu min ma'alim at-tauhid, yaitu tentang petunjuk tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kutaib ini beliau membahas 6 permasalahan pokok tentang tauhid, ya, keutamaan tauhid dan keistimewaannya. Kedua, tentang batasan-batasan tauhid dan hakikatnya. Ketiga, tentang bagaimana kita mewujudkan tauhid dan menyempurnakannya, serta apa yang menjadi pembatal-pembatal tauhid atau yang menguranginya. Dan yang kelima, beliau membahas tentang sumber tauhid, ya, sumber daripada tauhid. Yang terakhir beliau membahas tentang, ya, buah manis daripada tauhid serta faedahnya. Insyaallah akan kita bahas setiap pagi dari karya beliau ini, sehingga kita bisa mengambil faedah dan kita memiliki tauhid yang benar di dalam agama ini. Karena sesungguhnya tauhid itu adalah hal yang paling pokok di dalam agama kita. Bila mana tauhid kita benar, maka insyaallah akan memberikan manfaat pada amal-amal kita dan akan memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Di dalam muqaddimah beliau mengingatkan yang pertama bahwa tauhid itu adalah awwaluddini wa akhiruh. Dalam muqaddimah ini beliau mengatakan bahwa tauhid itu adalah hal yang paling pertama dan yang paling terakhir dalam agama ini. Artinya bahwa ketika kita terlahir ke dunia ini, ya, kita sebenarnya telah membawa tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani Allah Tabaraka wa taala. Dan kemudian kita diajarkan untuk memberikan syiar, menalkinkan putra-putri kita dengan kalimat tauhid di awal kelahiran mereka. Di awal kelahiran mereka kita perdengarkan kalimat tauhid. Dan ketika mereka sudah mulai berbicara, maka kita talkinkan kalimat tauhid. Sehingga Nabi juga berpesan bahwa ketika seseorang mengakhiri kehidupannya di dunia ini, sebelum dia meninggal atau saat sakit menjelang kematian, maka dianjurkan bagi kita untuk mengajari tauhid dengan mentalqinkan kalimat tauhid tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Maka beliau mengatakan, "Wa awwalud dini wa akhiruh, ya, wa batinuhu wa zahiruh." Ya. Semua itu harus dikawal dengan tauhid. Oleh itulah kata beliau, di samping yang pertama dia mengingatkan adalah perkara yang pertama dan terakhir, yang kedua beliau mengatakan wa huwa awwalu da'watur rusul wa akhiruha, bahwa para dakwah para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala semuanya mengajak kepada tauhid. Tidak ada seruan yang pertama yang disampaikan oleh para anbiya, oleh para rasul kepada umat mereka melainkan seruan kepada tauhid. Dan tidak ada yang didengar oleh kaum mereka, ya, yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, para anbiya dan para rasul, kecuali yang pertama mereka dengarkan apa? Seruan tauhid daripada para nabi yang diutus kepada mereka. Wa huwa ma'na qaul la ilaha illallah. Dan inilah makna daripada la ilaha illallah, di mana kalimat ini kalimat yang agung. Tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan li ajli khuliqatil khaliqatu wa ursilatir rusul wa unzilal kutub wa bih iftaraqan nas ila mu'minina wa kuffar wa su'ada ahlul jannah wa ashqiya ahlun nar. Dengan kalimat tauhid itu akan terjadi kejelasan, pemisah, nampak. Yang pertama, dengan kalimat la ilaha illallah itulah tujuan utama diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diutusnya para rasul
bahwa manusia diminta untuk menyembah kepada Allah dan mengesahkan Allah, tapi kemudian tidak dibiarkan begitu saja. Diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, kemudian manusia terpecah, terbagi kepada dua bagian. Dengan yang beriman, yang mengimani kalimat itu disebut mukminin, yang tidak maka disebut dengan kufar. Dan kemudian dengan kalimat itu ada orang-orang yang bahagia disebut ahlul jannah, dan ada orang-orang yang sengsara, ya, mereka adalah ahlun nar. Nah, inilah pembahasan tauhid kenapa menjadi hal yang sangat utama dalam kehidupan orang beriman, karena itu menjadi kunci, menjadi tanda bahwa kita ini orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Syekh Abdul Razak juga mengingatkan wa huwa awwalu wajib 'alal mukallaf. Hal yang pertama, yang paling pokok bagi seorang mukallaf adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala, meyakini dan mengesahkan Allah tabaraka wa taala, wa huwa haqiqatu dinil Islam, dan dia adalah hakikat Islam itu sendiri. Bagaimana seorang muslim ya disebut muslim kalau dia tidak ya memahami kalimat la ilaha illallah itu? Bagaimana dia menjadi seorang muslim yang baik kalau tidak memahami makna kalimat la ilaha illallah? Ya. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, alladzi la yuqbalullahu min ahadin dinan siwa, tidak ada agama yang Allah terima selain agama Islam ini. Dan itu akidah kita. Kita mesti meyakini bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada kamus dalam keyakinan kita bahwa semua agama itu sama. Tidak. Ya. Kita mendengarkan kalimat itu dan kita melihat berbagai tulisan-tulisan yang mengajak untuk meyakini bahwa semua agama itu sama, meyakini bahwa semua agama itu adalah ya mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Semua agama as-samawi yang pernah diturunkan, yang pernah ada yang di muka bumi ini, yang diutus para rasul, diturunkan kitab-kitabnya, maka kemudian di masa-masa itu, naam, Allah Subhanahu wa taala ya mengutus para anbiya, mengutus para rasul, sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa para anbiya itu mereka ikhwatul li'allat wa ummatuhum syatta wa dinum wahid. Seperti mereka para anbiya itu mereka bersaudara, ibu mereka berbeda-beda, seperti artinya syariat yang mereka bawa itu adalah berbeda-beda, tapi kemudian tujuan mereka satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwafillah, kita harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala terima. Maka oleh karena itu beliau mengingatkan fa'amruhu 'azimun lil ghayah. Perkara tauhid ini perkara yang agung. Ya, perkara yang sangat agung. Perkara yang sangat mulia. Wa kabirun jiddan wa kullu wahidin minna muhtajun ilaihi tadhkiratan wa tafsiratan. Karenanya setiap kita, setiap orang beriman, setiap insan perlu diingatkan tentang tauhid. Ya, perlu diberikan ilmu. Masing-masing dari kita membutuhkan. Bahkan kebutuhan kita terhadap ilmu tauhid ini ya lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum kita. Kenapa demikian? Makan minum kita butuh hanya 2-3 kali sehari. Tapi ilmu tentang tauhid ini menyangkut keselamatan kita, menyangkut ya kebahagiaan kita dan kesengsaraan seseorang bila mana dia tidak benar dalam bertauhid. Bukankah itu menjadi satu hal yang pokok? Bukankah itu menjadi satu hal yang urgent dalam hidup kita? Maka itulah para anbiya, hal yang pertama yang mereka ya ingatkan umat mereka adalah tentang tauhid. Begitulah kita hari ini, kita harus berhati-hati, ya bersungguh-sungguh jangan sampai kita ya melenceng akidah kita, melenceng tauhid kita sehingga terjatuh kepada kesyirikan, kepada perilaku dan sikap-sikap yang tidak baik. Maka oleh karena itu Syekh mengatakan wa fi hadhir risalah min ma'alim at-tauhid syai'un min al-bayan lima narat at-tauhid ya wa min khilal al-masail allati. Maka dalam kitab
atau kutub yang ditulis oleh beliau ini akan ada penjelasan tentang petunjuk tauhid, ya, agar kita tahu seperti apa seharusnya kita bertauhid, agar kita tahu ketika kita bertauhid apa keutamaan yang kita dapatkan, agar kita tahu ketika kita bertauhid, ya, beragama mengesahkan Allah Azza wa Jalla ini apa saja yang bisa membatalkan atau mengurangi nilai-nilai tauhid kita. Nah, itu semua kita pelajari agar kita tidak terjatuh pada kesalahan yang kemudian berakibat daripada, ya, batalnya tauhid kita. Dan terakhir beliau melengkapi dengan buah manis daripada tauhid itu bila mana benar apa yang ia dapatkan di dunia ini dan apa pula yang ia dapatkan nanti di akhirat kelak. Nah, oleh karena itu pembahasan ini seputar 6 poin ini, tapi pada setiap poin beliau akan jelaskan, ya, dengan penjelasan yang disertai dengan dalil-dalil baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan barangkali kita setiap pembahasan setiap pagi tidak kita akan selesaikan satu pembahasan tidak, karena pembahasan sangat panjang, namun kita akan jelaskan tentang satu persatu daripada poin-poin pada setiap tema yang dari 6 tema yang beliau tulis dalam kutaib ini. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Permasalahan pertama yang beliau tulis di dalam kitab Ma'alim At-Tauhid ini adalah khasa'is tauhid wa fadailu. Ya, keutamaan tauhid, ya, keistimewaan tauhid dan keutamaannya. Khasa'is at-tauhid wa fadailu. Ya. Ini beliau akan menjelaskan bagaimana keistimewaan tauhid itu dan bagaimana, ya, kemuliaan tauhid itu. Nah, oleh karena itu ikhwafillah rahimani rahimakumullah, beliau mengatakan i'lam anna tauhid lahu khasa'is katsira wa fadailu 'adidah tadullu ala makanatil 'ulya wa manzilatir rafi'ah wa sa'ashiru huna ila 'ashrin minha. Beliau di sini menekankan bahwa sesungguhnya tauhid itu memiliki keistimewaan yang sangat banyak, keutamaan yang sangat beragam yang menunjukkan keutamaan, ketinggian nilai tauhid itu sendiri. Nah, di sini akan beliau jelaskan 10 poin tentang keistimewaan tauhid itu. Akan beliau jelaskan 10, ya, hal pokok yang menjadi kemuliaan dan keistimewaan daripada tauhid itu. Yang pertama, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau menjelaskan al-ula annahu al-ghaya allati khuliqna li ajliha wa wujidna li tahqiqiha. Tauhid itu ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah menjadi tujuan penciptaan kita oleh Allah Azza wa Jalla dan keberadaan kita di dunia ini. Kalau ada orang bertanya, untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk kita berleha-leha di dunia, bukan untuk bermain-main kita di dunia, bukan untuk menggapai kemewahan dunia dan seluruh isinya. Nah, bukan itu. Agar kita tahu bahwa tujuan penciptaan kita oleh Allah adalah untuk mewujudkan tauhid itu sendiri. Dalilnya sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Az-Zariyat ayat 56. Illa liya'budun ay liyuwahhidun. Para ulama tafsir menyebutkan liya'budun artinya liyuwahhidun. Keberadaan Anda di dunia untuk mengesahkan Allah, bukan menyembah berhala, bukan menyembah patung-patung, bukan meyakini, ya, sesuatu yang dikatakan oleh dukun. Tidak. Tapi yang harus kita lakukan ketika Allah berikan kesempatan kita di dunia ini, berjuang untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Karena banyak orang yang merasa mengesahkan Allah tapi kemudian dia tetap melakukan kesyirikan. Dia salat tapi dia tetap, ya, pergi ke dukun. Dia puasa tapi dia
masih percaya kepada ramalan. Tidak, tapi liya'budun ay liwahidun, agar kita mengesahkan, memurnikan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jal. Fattauhidu huwal ghaya allati khuliqna li ajliha fi hadhil hayah. Tujuan utama penciptaan kita di dunia ini agar kita menjadi hamba Allah Azza wa Jal, bukan hamba syaitan, bukan hamba dukun, bukan hamba dunia, ya, bukan hamba kedudukan, jabatan, harta, bukan. Tapi keberadaan kita di dunia ini adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepadanya, mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Ya, kata Syekh, wallahu lam khalaqana abathan wa lam yatrukna aidan sudan wa hamala. Allah tidak menciptakan kita dengan tujuan yang tidak ada. Tidak Allah ciptakan kita dengan sia-sia tanpa ada tujuan, dan Allah juga tidak membiarkan kita begitu saja. Ketika Allah ciptakan kita untuk tujuan yang mulia dan agung, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita diberikan petunjuk, dijelaskan kepada kita oleh Nabi SAW bagaimana jalan-jalan yang bisa menggapai ridha Allah Azza wa Jalla dan ampunannya. Bal khalaqal khalqa liya'buduh. Allah tidak ciptakan kita untuk hal yang sia-sia, tidak perkara yang tanpa tujuan, tidak. Allah ciptakan dengan tujuan yang agung. Wa aujadahum tabaraka wa ta'ala liwahidu. Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Wa kafa bihadza dalala ala 'idham sya'ni tauhid wa 'uluwi sya'ni. Dan dalil ini cukup menjelaskan tentang agungnya perkara tauhid dan tingginya perkara tauhid dalam kehidupan kita. Oleh kerana ikhwafillah rahimani rahimakumullah, maka kenali poin pertama ini, bahwa tujuan penciptaan kita ini adalah untuk mewujudkan tauhid itu sendiri, tidak untuk menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang tunduk dan patuh kepadanya, yang merupakan Rabb kita, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan seluruh kebutuhan kita, yang telah mencukupkan segala hal yang kita inginkan di dunia ini. Ya subhanallah. Maka ketika kita meyakini Allah adalah pencipta kita, menghidupkan dan mematikan kita, maka serahkan ibadah kita kepadanya semata, tidak boleh kita campurkan dengan hal yang lain. Maka inilah yang pertama yang menjadi tujuan, yang menjadi keutamaan tauhid itu sendiri. Pahami dengan baik bahwa tujuan di antara tujuan penciptaan kita adalah menyembah Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata, dan ini menjadi keutamaan dan kekhususan serta keistimewaan tauhid itu sendiri. Insyaallah kita akan lanjutkan poin yang kedua dan ketiga insyaallah pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa duduk sejenak setelah salat subuh ini, lalu kemudian kita kembali beraktivitas bagaimana sebiasanya kita, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menjadikan penambah dalam catatan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita yang bermanfaat serta melahirkan amal daripada apa yang kita pelajari pada pagi ini. Kokohkan tauhid kita, karena itu merupakan jalan keselamatan kita dan merupakan tujuan penciptaan kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi
As-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara